Ya Rabbi fa'ajjil bil faraji, Ya Rabbi fa'ajjil bil faraji, Ya Rabbi fa'ajjil bil faraji, Ya Rabbi fa'ajjil bil faraji. Hari pertama, saya sama Ustaz Abdullah itu ada jadwal khutbah Id di mana itu, di dekat di Prampelan ya, di sana. Pulang jam 10 itu ada seorang ustadz gitu, Ustadz Tranggil, datangi saya. Itu tamu pertama, itu pulang Id itu tamu saya pertama. Dia bilang, Bib, saya minta ijazah munfarijah. Saya waktu itu tanya, buat apa? Buat apa? Enggak, pokoknya saya minta ijazah qasidah munfarijah. Itu sudah bacaan umum itu, saya bilang, di Mahabbatus Sholihin. Enggak, saya minta ijazah khusus. Ayo udah. Ada apa ini? Setelah saya jelasin, ada apa? Dia bilang, saya punya teman, dia ini pendatang dari Palembang. Nah, orang ini cerita ke Ustadz tadi, Ustadz, ya Allah, itu beberapa hari menjelang Lebaran, itu saya nyari duit itu kemana-mana nggak dapet saya. Saya pikir ini Lebaran pakai apa? Ini anak-anak belum beli baju persiapan untuk Lebaran, nggak ada, beli kue-kue untuk tamu belum ada uang, terus gimana? Ya akhirnya sudah mendekati malam takbiran, belum dapat uang juga itu, dan udah nyerah dia. Wah sudahlah. Maka dia tengah sedih itu dia merenung, oh iya itu kan di YouTube itu ada channel Mahabbatus Sholihin, itu ada yang dibaca itu munfarijah namanya itu. Wah langsung dia lihat itu di HP-nya itu, terus dia kumpulkan anak-anaknya, saya kumpul, ayo baca ini. Akhirnya dia baca bareng-bareng. Ya Rabbi fa'anjil bil faraji, itu kan artinya, ya Allah segerakan jalan keluarnya dalam masalahku ini, ya Allah segerakan, ya Allah nggak kuat lagi nih, kan begitu artinya, ya Rabbi fa'anjil bil faraji. Malam dia baca, pagi ada orang ketuk pintu, naruh uang 150 juta. Maka dia itu cerita sama Ustadz ini, ya Allah Ustadz, saya baca sama anak-anak saya itu langsung datang uang 150 juta. Bingung saya, luar biasa ternyata qasidah itu, pancen luar biasa. Koyae saya ngerajawa. Oh, sing ngarang Hujatul Islam, gimana nggak hebat? Lah kok saya juga baca tapi kok nggak ambruk 150 juta, iya. Jongono apa-apa mbok ukur karo duit ya. Kita itu ciri orang pemikirannya itu lurus ya. Dia akan memahami bahwasanya rizki itu dibagi menjadi dua. Iki wis mulai ngaji iki. Mbok kira cerita iki ngaji iki. Rizki itu dibagi menjadi dua, kata Imam Al-Ghazali sendiri. Nah, di kitabnya Maqsadul Asna beliau mengatakan rizki dibagi menjadi dua. Ada rizki zahir yang selalu menopang kebutuhan zahir kita alias jasmani. Nah, ada rizki batin. Rizki batin ini menopang nutrisi ruhani kita. Nutrisi ruhani kita. Ini namanya rizki batin. Nah, sebagaimana kita tahu bersama, ya antara zohir dengan batin itu yang utama mana?
batin. Sebagaimana ruh itu sifatnya kekal, tidak bisa mati, namun jasmani ini ya akan habis dimakan zaman, akan tua, habis masa muda berubah menjadi tua, di dalam kuburan menjadi tanah. Ya seperti itu sifatnya jasmani. Tapi kalau rohani itu tidak bisa mati, nggak ada tuanya ruh itu. Ruhnya tua, nggak ada. Maka nutrisi untuk rohani itu kenikmatannya jelas berbeda. Jelas berbeda. Nah, antum ini banyak kan orang yang lebih mampu, lebih banyak duitnya, lebih sehat, lebih mampu, lebih kuat dari antum untuk ngaji. Jelas itu? Kenapa antum yang dipilih oleh Allah kok datang ke sini ngaji bareng-bareng, baca munfarijah, doakan Indonesia? Siapa kamu itu? Siapa kamu itu? Kok terdorong untuk datang ke sini baca munfarijah, doakan seluruh umat Islam di Indonesia? Siapa kamu? Artinya kamu itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, terdorong datang ke sini basah-basah, hujan-hujan, pokoknya pas ngebut rasanya udah nih kayak di aku puntur rasanya, tak. Aku tahu gue ngerasanya, masya Allah. Iya tuh? Kayak di aku kepuntur rasanya. Loro tenan. Tapi antum terjang itu. Nah, ini namanya kalau bukan karena orang yang memiliki nutrisi rohani yang hebat, nggak bisa datang ke sini. Padahal yang lebih kuat dari antum itu banyak, yang lebih mampu yang banyak, yang punya mobil banyak. Tapi lah walaupun dengan ya motor getek, yes nggak apa-apa. Lanjut. Nah ini namanya. Nah, kalau bukan karena kekuatan ruhani, nggak bisa ke sini. Itulah namanya rizki. Ya. Di antara rizki yang sangat nyata. Nah, kadang gini loh. Wala bebek. Cerita koyo ngono. Aku lu bolak-balik mau cuma munfarijah ki sedina ki ping 3. Tangiku langsung munfarijahan. Kok 150 juta? 1.000 lo gak medun-medun. Ya, krono awakmu ngukur pertolongan Allah ki ngeblak duit. Oh, kita nggak begitu, nggak selamanya begitu. Di antara rezeki yang luar biasa yang jarang orang punya. Dan ini orang korban besar-besaran mengeluarkan uang bukan 150 juta, 150 M. Untuk kampanye supaya orang percaya sama dia. Betul. Kowe lo fotomu nggak buat tempel-tempel, uang lo percaya karo kowe. Kepercayaan orang kepada kita bahwasanya kita ini orang baik-baik gitu, itu hadiah dari Allah, rizki itu. Allah tutup aib antum hingga orang merasa nyaman duduk di samping antum, itu rizki dari Allah. Seandainya seorang suami dibuka masa lalu aibnya oleh Allah kepada istrinya, gak ngarah gelem bojo, asli aku tenan, gak ngarah oh Allah tiba ngene tuh duwe sumu tiba. Begitu juga sebaliknya, seandainya hal-hal yang sifatnya tersembunyi yang dilakukan oleh istri, apapun yang terbesit dalam pikiran hatinya ditampakkan oleh Allah kepada suaminya, gak ngarah mbok keloni bojo. Enak mbok, delok enak. Bahkan kita ini di samping kamu ini, orang-orang di samping kamu, kalau Allah buka apa yang kamu lakukan ketika sendiri, apa yang terbayang di kepala kamu yang lewat, mbok delok wong oke ya. Cara sing lewat kuwi didelok karo wonge kaya piye? Piye kira-kira? Kayak ngamuk. Kowe ngomong apa? Artinya Allah tutup aib kita, kesalahan kita, hingga cukup dengan senyuman kita. Orang lihat kita, iki wong apik iki. Ngomong Farijah, woi iki Kiai kondi. Delok bayangkan kowe.
Iya tenan aku. Itu apa namanya kalau bukan rizki? Orang mengeluarkan uangnya ratusan juta supaya masyarakat percaya kepada dia orang baik-baik. Lah kamu nggak ngeluarin duit apa-apa loh. Tetanggamu, ibumu, suamimu, teman-temanmu, iki cahabi. Faiz Gandhi, masya Allah, polisi sing apik iki. Iki nggak perlu metu duit, nggak perlu. Allah yang memberi rizki kepada dia, Allah membuka hati hambanya hingga husnuzon kepada dia, kan begitu aja. Nah itulah rizki. Nah termasuk ya, antum tadi pas saya lihat Munfarijah, ini sing goyang-goyang ini sing wah kayak menghayati, meresapi ngono. Ini sing angop barang ya. Yo. Mboh. Ya intinya serono-rono ya, rasane Munfaridah yang ngati kuwi kan macem-macem sing rasane ta. Enek sing ya bar lamaran ditolak yo pas maca kuwi nek mangkel karo wong ya. Halo. Gak suwi kowe. Macem-macem rasa. Kalau kita sudah baca Munfarijah, hajat kamu itu nggak usah kamu ucap. Karena apa yang ada di dalam hati ini Allah sudah tahu. Koyo anak gitu. Nek pingin jaluk duit nang Pak, gak usah bahasa Pak duit Pak sampeyan. Pak sehat. Dengarin kowe negur-negur. Tak pijiti nggih Pak. Ene apa? Piro? Gak usah nyebut duit. Gayamu kuwi wis ngerti kuwi Pak kuwi lho, ya. Pak kuwi wis ngerti. Kalau pijit nggih Pak. Iya. Mungkin Pakmu ngomong, "Delok Bu, anakmu kuwi lho." Kuwi duwe karep kuwi. Wis ndang takok apa ngono lho, ya. Ya lho apa nak anu pengen niki. Wis paham. Artine unek-unekmu, hajatmu, sumpekmu kok teko kene kok Munfarijah bareng, wis pangeran wis ngerti kowe lah kowe karo si kae seneng kowe wis yo tenang kok. Iya. Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Tenang. Nah, pemahaman seperti ini adalah rizki dari Allah. Wong kuwi golek sing jenenge tenang karo seneng kuwi gak kena dituku duit. Bebas iki kok sumpek ya. Aku ku wis lewat ndelok iki jane gak basa Jawa wong karena wong Sumatera. Saya ngelihat tukang ojek di situ bercanda, jorok-jorokan kepala, kok dia ketawa-ketawa ya gitu. Saya pingin ketawa-ketawa itu. Tinggal ketawa, susah amat. Nggak bisa, Bib, katanya. Itu uang saya itu miliaran, rumah saya itu berapa, istri saya 2. Lah tetap saya tuh kok nggak bisa ketawa kayak orang-orang itu ya. Lah kenapa? Ya karena saya nggak tahu kenapa, itulah yang buat saya susah. Nah coba bayangkan nih. Coba bayangkan. Kamu bilang sama saya, Beb, saya ini sedang jatuh cinta. Sama siapa? Gak ngerti. Piye we? Kan uangnya gitu. Ya dah. Loh kok ya gak ngerti loh. Ya pokoknya Beb aku ki pirang dino iki kuwangan. Karo sapa? Mbuh. Lagi kaya ngono iki. Aku ki susah sumpek. Masalahmu apa? Bukan ngerti loh. Iki piye iki? Lah umumnya itu susah, sumpek, sedih itu ada sebab. Ini Allah cabut sebabnya. Allah cabut sebabnya, tinggal susahnya tok. Jadi yang buat saya susah itu karena saya nggak tahu kenapa saya susah, kata dia. Kalau orang-orang itu sumpah kenapa nggak punya duit, berarti tinggal cari duit.
Kalau yang sana dia sedang susah, sumpah karena tengkar sama suaminya, atau seneng atau tengkar sama istrinya. Gampang, damai, selesai. Kan gitu. Sumpek dalam rumah berarti keluar rumah. Sumpek di luar rumah, masuk rumah, kan begitu. Sumpek melek, sumpek turu melek. Ya, ngono. Iki gak ngerti gitu. Jadi berdiri dia rasakan salah, tidur salah. Oh, setelah itu saya berpikir, Masya Allah, iki wong duwe akeh. Iso kowe duwe pirang atus juta, coba tuku jeneng senengmu saiki. Gak ngarai iso. Tenan. Gak bisa orang-orang di luar sana bisa senyum simpul, tulus, manis seperti antum sekarang. Gak bisa. Wena. Karo guyon udan-udanan seru to. Wah, gitu ya. Seru apa nek wis duwe bojo engko wis goncengan ngeng ngono teles-teles ngono. Takoki Mas Heru kuwi. Masya Allah. Ngerti, pahamin ya? Jadi antum jangan ukur apa-apa itu. Wih, tenan wih. Mustajab kuwi nek maca apa munfarijahnya apa? Lagi maca lho sepeda motor teko. Iya, karena ya Allah itu jika sesuatu yang diberikan oleh Allah, Allah berikan juga kepada orang kafir, ya itu anugerah tapi tidak istimewa. Ya. Karena orang kafir juga dikasih. Kalau kamu mengukur anugerah itu adalah harta, benar. Memang anugerah rizki dari Allah itu ya kadang berupa uang, berupa kebendaan. Tapi hal itu kamu harus tahu, itu juga diberi kepada cukong-cukong itu. Cino Madiun yo omai dur-dur duwe akeh. Artinya kalau masih dimiliki oleh orang kafir, kamu nggak usah perlu cemburu kalau nggak punya. Paham? Tapi yang tidak dimiliki oleh orang kafir adalah ketenangan jiwa, iman, ilmu, yakin, ridho, tawakal, ikhlas. Itu tidak ada di hati mereka. Kok antum diberi oleh Allah kelezatan kumpul bersama, nikmatnya ngaji, nikmat ibadah, sholawat iling Kanjeng Nabi. Masya Allah, itu rizki gue. Karena Allah tidak beri kepada orang kafir, berarti itu istimewa. Gak usah cemburu. Antum kalau terbentuk cara berpikir begini, antum itu nggak akan mempan. Digoyang oleh zaman itu nggak akan mempan. Alah, kalau cuman yang begituan, Fir'aun juga dikasih. Saya baru saya anggap itu luar biasa kalau hanya orang khusus yang diberi oleh Allah. Bayangkan di tengah zaman TikTok ini, aku ngerti TikTok gue, karena aku nonton YouTube langsung video awal kene wong joget-joget ngono. Langsung tak scroll mendur. Waduh iki. Bayang nih. Zaman sing awakmu iki dipaksa kudu maksiat, nek gak duwe kanca. Lho kaya zaman kaya ngene awakmu seneng ngaji. Ya enek wong sing maca munfarijah dungane Indonesia. Masyaallah eram tenan. Antum itu harus bangga. Antum harus bangga. Kalau ahli agama tidak bangga dengan kurnia Allah berupa agama kepada dirinya, maka kita tidak akan bisa mengimbangi ahlul batil. Karena ahlul batil itu dia bangga dengan kebatilan. Paham ya? Ahlul batil gue bangga sekali dengan kebatilan. Aku gue pas karo Ustadz Dul ya safar ngono. Ya pas lampu merah gue ini bocah ngamen gue, Masya Allah. Ya gak ngerti aku. Iki kabeh iki wesi kabeh nang irung iki wesi. Terus iki wesi bong renteng pira ngono. Terus iki anting enek tutup botol aku iki di tlak ngono. Sakmene iki lho. La ilaha illallah. La Allah.
bentukmu tenan ya Allah medeni tenan. Yo pede yo gak izin ya langsung. Aku yang mau ngingeti ya Allah. Yo gak tak wae tapi tak delok yo. Ngene. Enek rantai nang kene didik. Sisane rantai kapal. Iya tenan ya dodol Mas. Masyaallah tenan. Tapi segera tak alihkan apa jenenge atiku. Walaupun wis bentukmu koyo ngene tapi kowe wong Islam berarti nang atimu sik duwe iman. Dek iki percaya pangeran kuwi siji. Nabi niku Kanjeng Nabi Muhammad. Saya ngerti deh. Kon maca syahadat. Syahadat tuh asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkara syahadat iki lho, biyen tahu ditawar nih kalau Fir'aun moh dek iki ngomong asyhadu an la. Tahu di seru kalimat sing agung iki nang Haman nang Namrud gak iso ngomong kuwi gak iso. Dek iki lho sik iso ngomong. Berarti kaene apa-apa nek kuwi. Iki wong tetep wong istimewa karena ini iman nang jero atine. Ya walaupun bentuke koyo ngono. Wis kaya duren ngono. Yuh, masyaallah. Itulah ya. Kowe kudu syukur. Cara awakmu duwe hajat, terus maca munfarijah kok gak teko-teko. Kuwi dudu munfarijane, atine kurang yakin. Lah terus piye iso ndantangne yakin kuwi piye carane? Nah, nek munggo guruku Kiai Uzairon, yakin ki nek loro. Kata guru saya Kiai Uzairon, yakin itu ada dua. Ada yakin bawaan asli, memang orangnya itu cetakan hatinya itu memang apa-apa itu mudah yakin. Nah yang kedua ada yakin yang harus melalui proses riyadhah, tirakat atau dimujahadahi. Makanya orang-orang dulu itu kalau diberi amalan itu disuruh puasa oleh gurunya, puasa seminggu, nggak boleh makan yang bernyawa, mutih. Engko sing dino terakhir, hari terakhir gak oleh turu, baru sah itu amalan. Kenapa? Ketika amalan itu kita bawa bersakit-sakit, nggak bisa tidur, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, mau makan ini itu dibatasi, harus mutih. Nah maka muncullah satu kemantepan dalam hati bahwasanya amalan ini luar biasa. Sehingga ketika amalan ini dibaca di waktu-waktu tertentu, karena sudah ditangisi, dimujahadai, sudah lapar, haus, nggak tidur, akhirnya asarnya, pengaruhnya itu besar, kuat. Itulah di antara hikmah tirakat atau mujahadah. Itu. Lo berarti munfarijah kudu dipuasani tapi enggak, ya intinya gampang. Udan-udan nek aya udan kuwi tirakat jenenge. Ketika orang-orang malam ini pada cangkruan nang pinggir rembong, terus antum kesini melawan ajakan dorongan itu semua, ya itu sudah namanya mujahadah. Datang ke sini hujan-hujan untuk antum itu sudah tirakat namanya itu. Ya, makanya kalau sudah waktu munfarijah wis nek udan kuwi sik rupa banyu lawan ae, kecuali nek wis watu gak usah ya, nek watu ya bonyok tuh kok kene gak sida munfarijah. Nek sik banyu gak apa-apa. Banyu gak apa-apa. Jelas ini? Nah, itu yakin. Nah, yang kedua ada yakin yang sifatnya bawaan. Nah, itu jarang itu. Jarang terjadi. Ada orang ya. Ada orang Badui. Orang Badui itu pedalaman suku Badui. Pokoknya ya kayak wong ndi nek saiki wong Badui ya. Ya orang pedalaman, orang dusun lah. Biasanya orang dusun itu kalau datang ke kota itu dikerjain.
karena lugu hula hulu ngono kaya wong dek wong udik wong wampung ngono, terus pertama kali mbok go nang mall kuwi kan langsung nyekel eskalator lucu kan delok lucu ndelok ngono. Biyen aku yang ngono. Nah dulu itu ada orang Badui, dia datang ke Mekah. Namanya Mekah itu kan terhitung kota ya, maka oleh orang-orang Mekah itu dikerjai ada orang Badui. Maka dia datang, terus dia tawaf. Habis tawaf, disamperin tuh sama orang-orang Mekah. Kamu dapat sertifikat nggak dari langit? Sertifikat apa itu? Oh, kamu dari pelosok sana kan, pedalaman. Iya, oh kamu ketinggalan berita kamu. Maksudnya apa? Kamu habis tawaf nggak dapat sertifikat. Itqun minan nar, sudah dapat sertifikat selamat dari neraka. Dapat enggak? Enggak. Oh, loh ini loh semua dapat. Masa kata dia? Iya. Semua dapat ini. Kamu tadi tawaf dapat enggak dari langit turun itu sertifikat dari langit selamat dari api neraka? Iya, dapat saya. Tuh, kamu dapat? Loh kamu dapat? Enggak. Waduh, kasihan kamu. Ya Allah, jadi saya enggak dapat. Jadi betul ini namanya orang kampung dikerjain, akhirnya nangis dia. Nangis terus tawaf lagi ngulang dia. Nangis, ya Allah, semua orang dapat sertifikat selamat dari neraka, tinggal saya yang belum, ya Allah. Nangis. Betulan ini turun kertas dari langit, turun dari atas Ka'bah itu. Ini yang cerita Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dan beliau mengatakan ini suatu keajaiban yang pernah terjadi. Turun betul kertas dari langit. Terus di situ ada tulisan Itqun minan nar. Dan anehnya kalau orang membaca dari arah kanan, itu nanti tulisannya akan berputar ke arah kanan itu, sesuai ngikuti arah orang yang membaca. Kalau dilihat sebelah kiri nanti mutar ke kiri. Nah didelok sebelah dhuwur untuk diputar bawah. Nah akhirnya itu beliau Imam Ibnu Arabi mengatakan, itu terkadang orang tuh kalau modalnya yakin tok ya, padahal itu kan hal yang kalau dicerna pakai otak, apa iso ya bledok ya gitu. Tapi enggak, dia percaya dan dia yakin jadi. Maka di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku menurut sangkaan hambaku kepada aku. Jelas ya? Jadi ada yakin yang memang orang itu mudah yakin. Kadang mudah yakinnya itu karena keluguannya. Ada kadang orang itu yakin ya karena memang hatinya itu memang bawaannya selalu yakin. Itu ada seperti itu. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu. Karena saking bersihnya itu menerima kebenaran itu langsung mantep. Yang dipilih oleh Allah punya makom ini, dan itu kadang nggak mesti orang yang ahli ilmu, orang biasa itu ya bisa mantepan orangnya tuh ada itu. Salah satunya ya guru kami, guru saya Kiai Zoran tuh punya guru namanya Kiai Muhajir, orang Surabaya. Itu beliau ketika mondok itu gelut berantem gitu sama orang Indramayu yang terkenal di pondok tuh jagoan, nggak bisa dikalahkan. Ternyata berantem sama itu kalah, langsung pulang itu Yai Hajir itu pulang ke Surabaya, sowan abahnya namanya Yai Mas Mansur. Yai Mas Mansur terkenal seorang ulama yang ya jaduk sakti. Itu kalau beliau mandi di Kali Tretes itu mandi, itu aliran mandi beliau terbawa. Kebetulan ada yang bareng mandi, yang ada ketiga itu semua kebal semua itu untuk Yai Mas Mansur.
Emang terkenalnya begitu. Itu oleh Jepang itu disuruh menghadap matahari, beliau nggak mau. Tapi Jepang tuh bingung ini mau bunuh gimana ini, karena ditembak nggak mempan, disuntik gila jarumnya bengkok. Jadi bingung ini orang dibunuh gimana caranya. Dimasukkan anjing gila, anjingnya sujud. Akhirnya satu-satunya cara nggak dikasih makan selama 40 hari, terus beliau wafat. Nah, beliau itu punya putra namanya Kiai Muhajir. Nah, Kiai Muhajir kecil ini soan abahnya, kula nyuwun amalan, kula niku tukaran kali rencang, kula nyuwun amalan. Langsung ngono tok. Terus Yai Mansur itu ngasih amalan yang ayat wa alanna lahul hadid, amal apa namanya? Dan aku lunakkan besi kepada Nabi Daud. Cuman ngasih tahu itu tuh, nggak ada kepuasan, nggak ada. Langsung, balik lagi ke pondok, ambil linggis tuh langsung lunak di lingkar di kepala temennya tuh. Nyerah ora? Yo nyerah, angkat tangan. Sekti kowe berarti. Jadi pegang linggis langsung lunak. Jadi terima, yakin langsung. Nah, ada orang tuh seperti itu tuh ada. Itu namanya yakin bawaan. Itu nggak perlu tirakat orang begitu tuh. Nggak usah poso-poso kan. Pancen wonge bawaannya yakin dengan sesuatu kebenaran tuh yakin. Lah ada orang tuh sulit yakin, wis genal lo gak yakin-yakin. Udah mulai yakin, denger temennya wingi iki bar acara Munfarijah nang Mboro tuh yo ditilang, ditilang. Kuduwe yo gak iso ditilang. Tenan pora. Nah, ya mau ngono tuh berubah. Ini bukan masalah apa-apa. Nah, jadilah antum itu ahlul yakin. Karena orang yang kuat menghadapi Dajjal di akhir zaman itu hanya ahli ilmu dan ahli yakin dengan ilmunya. Selain itu kena semua. Hingga yang selamat dari fitnah Dajjal itu nanti hanya 120.000 orang saja. 124.000 orang. Hanya segitu. Semuanya kena fitnah Dajjal. Al-Fatihah.